Arik ini dia prakteknya ilegal. Dia sah dokter gigi, tapi di dalam melakukan praktek dia sebenarnya tidak boleh. Karena satu, dia tidak punya Serkom, sertifikat kompetensi. Dua, dia tidak punya STR. Ketut Arik Wiantara yang bergelar dokter gigi ditangkap polisi di rumahnya di Gang Bejangan, Jalan Raya Padangluih, Badung, Bali pada Senin 8 Mei. Ia diduga melakukan praktik aborsi ilegal terhadap 1.338 perempuan sejak April 2020 sampai Mei 2023. Bagaimana kasus ini terungkap? Kasus ini terungkap atas laporan dari masyarakat tentang dugaan praktik aborsi ilegal yang dilakukan tersangka pada akhir April 2023 lalu. Warga mencari dan menemukan praktik aborsi ilegal Dr. Arik di internet. Senin 8 Mei malam, polisi menggerebek rumah ini. Polisi mendapati Dr. Arik sedang melakukan praktik aborsi terhadap perempuan berusia 21 tahun yang ditemani pacarnya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai 3,5 juta rupiah, buku catatan reka pasien, satu alat USG merek Minray, dan satu buah dry heat sterilizer plus ozone. Pada saat malam Senin tanggal 8 tersebut, kita untuk membuktikan karena ini memang rumahnya tembok keliling ya. Jadi pas ini ada yang masuk, anggota sudah mengamati di sana, nunggu berapa lama, sudah melakukan aksi, karena aksinya tidak lama. Informasi yang bersangkutan ini paling lama 10 menit, karena 5 menit sudah cukup selesai. Kita lakukan penggerbekan, ditemukanlah itu yang bersangkutan sudah melakukan aksi aborsinya dengan salah satu orang pasien yang sudah kita lakukan pemeriksaan juga. Ini adalah profil tersangka. Karena beliau tidak pernah terdaftar di PDGI Badung, di PDGI Bali. Dia sempat kuliah di perguruan tinggi yang resmi diakui pemerintah sampai dia dapat gelar SKG dan dia sudah disumpah sebagai dokter gigi. Ini informasi dari temannya yang ikut sama dia waktu itu disumpah. Klinik Dr. Arik diduga hanya beroperasi pada malam hari, yakni jam 5 sore hingga 10 malam. Arik juga hanya melakukan praktik aborsi bila pasien dalam keadaan sehat dengan usia kehamilan 2-3 minggu. Arik selanjutnya memberikan obat aborsi kepada pasien yang dinyatakan lolos dari hasil pemeriksaan. Obat aborsi dikonsumsi pasien. Jika menggunakan obat aborsi tidak ampuh, maka Arik akan mengambil tindakan kuret. Lalu hasil aborsi para pasien itu dibuang ke kloset kamar mandi. Dr. Arik adalah sosok yang baik di mata para tetangganya. Ia kerap bersosialisasi, bahkan sempat membantu membuat jalan. Di akhir pekannya, ia kerap habiskan dengan berbincang bersama warga sekitar di depan warung. Warga pun sudah menaruh curiga sejak lama, namun tidak ada yang berani melapor karena tidak memiliki bukti. Intinya sebenarnya adalah ini masalah demand ya, ada permintaan, kemudian juga akhirnya ada yang menjual dalam tanda petik kan. Sayangnya yang terjadi adalah ketika kita tidak bisa menekan demand, menekan ini, tetapi juga penjualnya ini berkategorisasi macam-macam. Nah, muncullah kemudian ini dijadikan sebagai ladang dari mereka yang mungkin pernah punya pengalaman, tahu bagaimana cara melakukan aborsi, dan kemudian konteksnya adalah bisa saja itu melakukan itu dengan tidak aman dan komersil. Sekarang angkanya bervariasi antar satu provinsi dengan provinsi yang lain. Ada yang masih sekitar antara 8% sampai sekitar 22% range-nya.
Memang di daerah-daerah seperti DKI, kota-kota besar seperti bahkan daerah istimewa Yogyakarta, ini termasuk daerah-daerah yang unwanted-nya relatif lebih tinggi, di atas rata-rata lah, di atas 16%. Ya. Kemudian alasan yang lain, saya kira unwanted pregnancy ini ya lebih dipicu dari ada yang ekstramarital. Ya, jadi dia karena belum nikah, kemudian akhirnya hamil, dia malu. Ini ekstramarital pregnancy. Ya. Jadi kemudian alasan yang kedua memang ada juga, yang berikutnya adalah karena memang dia tidak siap tadi, sudah nikah juga, tetapi mungkin dia ya dalam bahasa kita kebobolan ya. Pada dasarnya sesuai KUHP, perbuatan aborsi dilarang. Namun ada beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Aborsi tidak diizinkan kecuali dengan alasan kedaruratan medis ibu dan bayi serta bagi korban pemerkosaan. Sementara tata laksana aborsi di Indonesia diperjelas dalam Permenkes nomor 3 tahun 2016. Tapi kalau tanya korban, sebetulnya beberapa hal memang ya nggak bisa dibilang itu pasien korban juga. Karena kadang-kadang keinginan pasien loh, bukan keinginan dokternya. Pasiennya minta tolong sama dokter. Sementara dokter itu niat memberikan yang terbaik pada pasien. Cuman ya mohon maaf, kesalahan medis atau kesehatan kita ini kan melakukan di luar wewenangnya, di luar tidak melihat regulasi, yang semata-mata melihat hanya menolong saja, apalagi melihat ikut melihat dalam hal materi. Nah itu menjelas dari profesi pun juga melarang secara etika, secara disiplin, secara apa juga jelas itu dipersalahkan. Kami ini dokter, ini pelaku, kita yang melakukan tindakan, tapi kan kita harus punya payung hukumnya. Siapa itu? Yaitu ya pemerintah, ya undang-undang segala macam. Konselingnya langsung pas datang. Jadi cuma ditanya mau apa enggak. Kalau misalnya mau, nanti janjian jadinya. Nanti habis itu dijemput sama pihak ketiganya itu kayak bajai. Jadi kerjasama sama bajai sekitar. Jadi udah tahu. Jadi aku datang ke rumah sakit gede. Nah janjiannya di situ. Nah saya pikir dulu tuh di situ. Apa bener di rumah sakit ini? Ternyata dihubungin, Pak nanti naik bajai ini ya, gitu. Bapak ini namanya, nanya aja. Terus saya nanya nih, itu bapak ini bukan? Ya udah langsung diarahin ke sana, ke kliniknya itu. Settingnya kayak rumah biasa. Tulisannya dulu waktu itu kayak kantor lawyer. Pokoknya di ruang depan itu kayak ruang tamu biasa. Konselingnya cuma harga doang, nggak yang kos kesehatannya kayak gimana gitu. Jadi tergantung mau bius total apa mau bius lokal juga gitu. Jadi beda-beda harga. Kalau proses pengambilannya itu sekitar 15 menit. Terus nanti habis itu istirahat sejam. Jadi pertama kan buat induksi dulu. Terus habis itu alat yang kedua tuh kayak capitan. Dimasukin baru habis itu kebuka di dalamnya baru ditarik. Yang ngantri juga banyak. Maka pesan saya, janganlah seks terlalu dini. Dan janganlah free sex ya, jangan seks bebas. Itu pesan saya seperti itu, karena risikonya sama tadi, satu adalah abortus meningkat, kemudian yang kedua adalah cervical cancer atau kanker mulut rahim. Itu saya kira pesan saya ya.